Kalau misalnya hari ini gue kasih lu tawaran, lu harus seperti Epstein atau orang-orang Hollywood yang menyembah setan, yang makan daging manusia, yang membuat hal-hal yang ilegal untuk bisa viral, lu mau gak? Saya pernah minta kepada terserah mau dewa, mau hantu, Atau mau minimal Tuhan. menyerahkan nyawamu ke satanik agar lagu-lagumu itu bisa terkenal, lu mau gak? Ceritanya gini, saya tahun 2013 pernah sangat depresi karena saya merasa saya tidak berguna, bakat-bakat saya tidak bisa berguna. Saya menawarkan diri kepada setan, lu pakailah aku, terserah lu mau jadikan apa. Dan saya panggil roh-roh yang sudah mati seperti John Lennon, Chrisye, dan lain sebagainya. Saya mau menjadi musisi yang hebat. Tapi sampai hari ini kalau disuruh gabung ke elit global untuk melakukan kejahatan, saya tidak bisa karena I still bound in the nature of law. Jadi membunuh itu tetap salah. Menghilangkan nyawa orang tetap salah. Menyakiti orang lain tetap salah. Tapi kalau saya mau menjadi musisi hebat dengan menyembah dewa ataupun hantu tanpa menyakiti orang lain, saya mau. Berarti lu sekarang ada gak melakukan ritual atau menyembah dewa-dewi atau hantu? Karena akhir-akhir ini gue lihat lagumu tuh viral kan, yang lu jadi saikong itu. Apa lagunya, coba nyanyikan dulu. Sapa lah cap gojit apa ya? Sapa ada wajib cuma pangke cepai Ya. itu pun pangke karena cekku ini kalau paksa kerja dewa sapu Iya, marah. itu kan lagunya lagi viral. Itu viral karena memang strategi atau karena lu minta bantuan hantu? Enggak. Logically kita harus tetap berusaha. We need to try. Bagi saya itu lagu paling jelek, tapi itu yang paling viral. Bahkan lagu yang menurut saya paling bagus itu yang nggak viral. So pesan untuk generasi muda, anak-anak, jangan berhenti untuk mencoba. You try all the shit you don't know. You don't know who you inspire. Jadi bagi saya terus terang lagu yang terakhir saya ciptakan itu lagu yang paling jelek yang pernah saya ciptakan. Itu pula yang booming. Iya, kemarin gue ada dengar lagu lu yang judulnya Tonight. Itu enak didengar. Tapi kalau dibandingkan dengan lagu yang itu, yang Hokkien, itu genrenya beda jauh. Berarti art itu sebenarnya gak ada peraturan dong. Hari ini gue mau buat lagu, 1 tambah 1 sama dengan 8. Dengan nada yang sembarangan yang terserah gue lah. Itu berarti art juga. Atau ada batasan tertentu, art tidak boleh melanggar beberapa hal. Orang pemula ya, buat lagu pakai otak. Ketika lu udah melampaui lebih dari 50 lagu yang kamu buat, kamu akan mengerti otak itu terbatas. Dreams are limited by your imagination. Kamu harus mempunyai imajinasi yang luas. Imajinasi dari mana? Dari alam bawah sadar. Jadi sekarang saya buat lagu itu tidak pernah pakai otak. Kita nyetir, mandi, berenang, Pakai insting ya. berak. Ketika jumpa inspiration, catat. Gitu. Jangan pakai otak, you press yourself buat lagu, jangan. You need to do it by your subconscious. Jadi menurut saya tidak ada aturan. Saya buat lagu bisa dari chorus, bisa dari verse, bisa dari ending, bisa dari chord progression, it doesn't matter. Dan lu pernah bilang kan, songwriter itu adalah sebuah hal yang sangat membuat orang terasa lonely. Karena lu gak ada orang bisa sama lu bahas lagu. Very individual. Jadi lu gimana lewatin hal-hal itu? Karena gak bisa bohong, manusia itu tetap butuh manusia. Music is something that I'm good at. Saya juga nggak mau duduk di studio for hours. It kills me. Jadi orang itu nggak perlu hanya satu hobi. You can have a lot of hobby. Bisa 2, bisa 3. Jadi saya bisa buang ke badminton, bisa buang ke sports, berenang, gym, dan lain sebagainya yang ada human interaction. Jadi saya put music and hobby jadi 2 folder. Music ini tempat cari makan, tempat berkarya. Tapi aku nggak harus duduk di studio for 24/7. Nah, hobi ini, badminton, gym, dan lain sebagainya, aku nggak harus champion dan nggak harus bagus. Yang penting ketika lu main, lu bahagia. Oke, last question. Kalau hari ini is your last day on earth, lu mau tulis lagu apa, judul apa, tentang apa, dan untuk siapa? Kayak Napoleon sebelum dia meninggal kan dia tulis Franz Army Josephine.
Kalau lu sebagai songwriter apa? Karena orang yang art, yang seni, itu biasa jiwanya keluar sebelum meninggal. Lu mau tulis lagu apa, tentang apa, dan untuk siapa? Kalau saya lain. Saya dari tahun 2013, saya sudah setiap hari hidup seperti the last day. Jadi saya sudah mengejar apa yang saya mau according to my own skill, skala saya. Sekarang yang tinggal itu adalah apa yang bisa saya kasih untuk anak-anak generasi mendatang. Jadi I don't care if I die tomorrow. Yang penting sekarang saya bisa kasih apa. Karena semua sudah saya lalui. Saya punya lagu sendiri, studio sendiri, album sendiri, konser sudah pernah dengan skala sendiri tanpa ada dukungan dari pemodal. Kemudian hari kalau ada pemodal, we can do it bigger. Tapi it's not for me, it's for all the team. Untuk semua anak-anak dan tim-tim saya. Jadi jawaban untuk yang ini, I'm ready to die every time, every way. Oke, kalau misalnya di luar sana ada anak-anak yang suka art, suka apapun lah, tapi mereka tidak berani melangkah. Apa pesan lu untuk mereka? Suruh papanya bayar saya buatkan kasih dia. Motivate. Jadi sekarang I use myself as a motivator. Ke depan saya keep motivate anak-anak. Seperti yang sedang rekaman di luar ini adalah anak-anak berumur 6 tahun, 7 tahun, dan dia fans kepada saya. And then I motivate dia untuk menjadi artis cilik yang berbakat. Ready to die. Sop kambing à, sop kambing. Kia si bố si stru à lai liao li wa gua pengkol pengkol này kan.